Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khotimatul Zahro dari prodi TIPS kelas B semester 5. Nah, di sini saya dari kelompok 3 merupakan pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat desa. Masyarakat itu sendiri merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan desa itu merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Nah, biasanya kehidupan pada masyarakat desa, sistem kehidupannya ini pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Dan juga sebagian dari masyarakat desa ini biasanya mata pencahariannya yaitu sebagai petani. Nah, sedangkan kehidupan masyarakat di pedesaan yang ada di Indonesia didentik dengan istilah gotong royong, yakni kerjasama yang nantinya untuk mencapai kepentingan bersama juga. Contohnya, pada masyarakat desa, membangun fasilitas desa pun mereka lakukan bersama-sama yang menjadikan satu sama lain saling bergantungan dalam berbagai hal. Nah, itu contohnya dari kebiasaan masyarakat desa. Kecenderungan juga bagi masyarakat desa mengarah pada kehidupan yang agamis dan religius. Masyarakat desa biasanya punya hubungan yang erat, dikarenakan penduduknya itu biasanya berasal dari satu keturunan, yakni keturunan yang sama, berasal dari keturunan yang sama. Antara satu warga dengan warga yang lainnya biasanya masih punya hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Nah, itu merupakan ciri khas dari masyarakat desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan tentang fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu sendiri. Namun, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih budaya itu, pengertian budaya itu. Budaya atau kebudayaan berasal dari Sanskerta yang berarti yaitu budaya yang merupakan bentuk dari jamak budi atau akal, dan juga budaya tersebut dapat dikaitkan dengan budi atau akal manusia. Fungsi kebudayaan itu sendiri sangatlah besar bagi manusia dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi budaya itu sendiri bagi masyarakat antara lain: 1. Melindungi diri dari alam. 2. Mengatur tindakan manusia. Dalam kebudayaan dan norma, pastilah ada aturan seperti halnya kaidah dan adat istiadat yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia bertindak dan berperilaku dalam pergaulan hidupnya, dan dengan juga cara bertindak atau bersosialisasi atau berinteraksi dengan anggota atau masyarakat lainnya, seperti halnya contoh ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang duduk, itu sudah menjadi suatu budaya. Dan maksud dari arti mengatur tindakan manusia yaitu apabila kita menggunakan budaya salam itu kepada sama manusia sesama umat Islam, atau juga kita memberikan sapaan kepada orang-orang ketika kita bertemu ataupun lewat di depannya ataupun berpapasan ataupun ketika berinteraksi, haruslah kita mempunyai sikap yang baik. Jika budaya tersebut diterapkan, maka
akan timbul suatu interaksi sosial yang sangat baik antara sesama, dan juga akan jauh dari suatu yang namanya pertengkaran atau bertolak belakang ketika berinteraksi dengan sesama. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen pengampu yang mulia Ibu Ita. Selamat siang juga teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk tetap menjalankan KBM kita. Terlebihnya kita bisa mengikuti presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan pola kebudayaan dalam masyarakat. Masyarakat identik dengan kebudayaan. Artinya bisa jadi setiap wilayah, daerah itu memiliki kebudayaan yang beragam, berbeda-beda. Sebelum lebih lanjut membahas lebih jauh tentang pola kebudayaan dalam masyarakat, justru kita harus kenal terlebih dahulu tentang apa itu budaya. Bisa teman-teman cek di KBBI ataupun kamus langsung. Kebudayaan merupakan sebuah kebiasaan yang sukar untuk diubah. Nah, apa saja pola kebudayaan dalam masyarakat? Yang sangat real, pola kebudayaan dalam masyarakat itu diantaranya adalah tahlilan. Tahlilan merupakan sebuah kebudayaan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendoakan seorang yang sudah meninggal, artinya jenazah. Tahlilan di sini biasa dilakukan oleh para kaum muslim. Dilakukannya secara kelompok ataupun tidak, atau individu itu bisa. Namun kegiatan tahlil di sini bukan merupakan kegiatan wajib, karena tahlilan itu sendiri bukan termasuk rukun bagi kaum muslim. Tahlilan di sini bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua yaitu takziah. Takziah secara harfiah memiliki arti menguatkan, dan secara terminologi ataupun secara istilah itu memiliki arti menganjurkan seorang untuk mendoakan dan berikan kesabaran bagi sahibul musibah. Mendoakannya bagi orang yang sudah meninggal, yaitu mendoakan agar supaya segala amal baiknya, segala kesalahannya itu diterima dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu selamatan pernikahan. Di suatu masyarakat, selamatan pernikahan juga termasuk kebudayaan. Bahkan tidak satupun masyarakat yang bisa meninggalkan hal ini. Artinya bukan bisa ya, cuma masyarakat memang tidak mau meninggalkan kebudayaan yang satu ini. Karena apa? Setiap masyarakat mempunyai harapan agar pernikahannya itu menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu kemudian diadakan sebuah selamatan dengan maksud yaitu meminta doa kepada semua tokoh masyarakat, doa barokah dan barokah doa, untuk kemudian bisa menciptakan keluarga yang sakinah. Baik itu didoakan agar memiliki keturunan yang qurrata a'yun, kelancaran rezeki dan lain semacamnya. Kemudian juga ada petik laut. Petik laut biasa dilakukan oleh para nelayan sebagai upacara peringatan dari rezeki yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan. Kemudian juga ada kegiatan ataupun pola kebudayaan membatik. Membatik merupakan sebuah kebudayaan pada suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu, dan tidak semua masyarakat, artinya tidak pas semua masyarakat bisa melakukan kegiatan ini, karena memang membutuhkan pilihan khusus seperti itu. Mungkin hanya itu saja pola kebudayaan masyarakat yang bisa saya sampaikan selaku presentator. Jika dari teman-teman menemukan pola kebudayaan masyarakat yang berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan,
Dan insya Allah teman-teman pasti menemukan, karena pola kebudayaan itu sangat banyak. Jika ada, kita bisa klarifikasi bersama di sesi tanya jawab nanti. Untuk teman-teman, jika ada kesalahan baik dari tutur kata, kurang sopan ataupun semacamnya, mohon maaf juga dari penjelasan saya jika kurang memuaskan untuk teman-teman. Mohon maaf yang tidak batas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.